Oke, assalamualaikum sahabat YouTube. Balik lagi bersama kita bareng vlog Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Ini kita perjalanan dari perbatasan Kudus Pati menuju ke Kudus kota. Tepatnya di daerah mana saya nggak tahu. Aduh, karena emang baru banget nih kita di Kudus dan ya nggak tahu daerah-daerah Kudus. Iki Jekulo apa mana iku ya, nggak mudeng sih. Di video kali ini kita bakalan sedikit bahas mengenai pertanyaan teman-teman kemarin ya, yang nanyain mengenai penggunaan double riser nih. Kita udah pakai stang Fatbar merek Pro Taper yang harganya 130.000. Kalau teman-teman tanya itu ori enggak, ya jelas ini bukan ori, ini replika Pro Taper. Kalau yang ori itu harga sampai 1 jutaan. Cuma untuk motor harian nggak usah lah sampai harga 1 juta karena emang nggak ada duit buat ngeluarin uang cuma buat beli stang sampai 1 juta. Itu eman banget. Cukup 130.000 teman-teman udah dapetin stang Pro Taper beserta satu pasang risernya, men. Yang jelas PNP ya, plug and play. Langsung aja jeblokin di motor kalian. Oke. Untuk lebar dari stang ini menurut informasinya itu sekitar 68 cm, men. Yang jelas lebar banget sih menurut saya yang sebelumnya pakai stang New Mega Pro. Pakai stang ini tuh berasa lengan langsung terbuka lebar. Kalau saya sih ngejar buat kendali motor biar lebih stabil aja sih. Jujur setelah pakai stang ini, kalau motor kita full nih, bawa box 3 isi muatan semua, yang notabene itu motor tambah berat kan di bagian belakang. Itu kalau misal pakai stang lebar buat belok-belok itu masih stabil, men. Beda kalau misal kita pakai stang yang masih standar. Kalau ini tingginya nggak begitu karena naiknya ini cuma 12 cm kurang dari pucuk bawah sini sampai atasnya itu kurang dari 12 cm. Kurang lebih lah 12 sampai 15 cm. Kalau misalnya yang Tiger kan sampai 20-an cm. Jadi untuk mengakalinya kita pakai double riser. Double riser, men. Yoi. Untuk di bagian bawahnya nih kita pakai universal yang pakai bawaan sebelumnya yang bisa masuk di stang kecil. Kalau stang Fatbar kan diameternya beda ya, sehingga untuk yang di atas itu wajib pakai riser Fatbar. Emang harus ya bang pakai double riser ditumpuk gitu. Sebelumnya kita juga pakai yang satu riser, men, yang bawaannya malah Pro Taper. Terusan ganti lagi pakai yang punya Expedition yang agak lumayan tinggi. Mentok nggak bang di tangki? Jelas nggak mentok sama sekali. Masih aman, masih enak buat belok-belok. Cuma karena motor kita ini shock breaker belakang itu udah kita tinggikan dari yang standar 5 cm ke 7 cm. Nah, dari situ pengaruh nanti motornya nungging, men. Oke, secara konstur itu motor ini udah nungging, lebih tinggi di bagian belakang. Jadi untuk bagian depan lebih pendek, sehingga untuk penggunaan stangnya sendiri kalau misal kita pakai stang pendek itu jauh lebih turun lagi kan. Kita lebarnya kena tapi ketinggiannya masih kurang. Jadi kita putuskan untuk di double risernya. Kalau misal risernya cuma sepasang, nggak usah ditumpuk, itu masih nyaman nggak bang? Ya, tak jawab masih nyaman, dengan catatan motor teman-teman nggak ditunggingin di bagian belakangnya, men. Kalaupun bisa yang dinaikin itu shock breaker bagian depan, itu pakai satu riser udah cukup, lebih dari nyaman malah. Kalaupun motor teman-teman depan belakang dinaikin shock breakernya, itu masih aman pakai satu riser. Nah seperti itu. Jadi untuk double riser ini kita jujur untuk ngakalin, buat ngakalin aja nih biar stangnya nggak terlalu turun.
Untuk riding posisinya gimana bang? Ya motor nungging aja ini udah nyaman banget men. Apalagi kalau misal motor teman-teman dinaikin shock breaker depan belakangnya ataupun nggak dinaikin sama sekali, itu pakai double riser ya jelas nyaman banget. Ini posisi tangan agak turun ke bawah sih, emang nggak setinggi stang Tiger yang dikasih riser. Oke, mungkin banyak teman-teman juga nih yang tanya gimana sih biar posisi mengendara saat jarak jauh itu masih terasa nyaman. Ya salah satunya yaitu dengan setting sudut lengan teman-teman biar lebih rileks bawaannya. Oke, jadi untuk posisi badan diusahakan, kalau saya sih kasih tips biar badan itu masih tegap ya, walaupun tangan gak terlalu naik ke atas seperti ini. Itu kalau misal posisi badan masih tegap, itu sebenarnya masih nyaman men. Buat keluar kota kita pernah seringnya ya trip itu 2,5 sampai 3 jam baru istirahat, itu masih terasa nyaman, gak pegel di badan, gak pegel di bahu, itu masih enain aja men. Jadi intinya penggunaan double riser di motor yang udah kita tungging bagian belakangnya itu masih nyaman aja men. Untuk video cara pemasangan double risernya ini udah ada, kita sebelumnya udah pernah ulas juga. Sedikit ngakal di bagian bawah itu dilebarin lubangnya karena untuk lubang antara samping atas, maksudnya antar lubangnya itu nggak bakalan sama gitu loh. Jadi kita ada pemposisian tersendiri sampai nanti lubang riser yang bagian atas ini masuk ke pangkon yang bawah. Untuk keamanan, bang double riser aman nggak? Kita jawab aman banget, karena kita pernah satu kali crash jatuh di aspal kepleset dan stangnya itu sama sekali nggak nekuk double risernya, kunciannya sama sekali nggak ada yang lepas. Itu motor langsung jatuh mentok, bentur di bagian stangnya men. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.